Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan bertatap muka lagi. Seperti biasanya, kami akan menyampaikan sebuah bimbingan kerohanian mengesahkan Tuhan dengan tema yang berbeda, yaitu caranya hati berbicara dengan Allah. Itulah saudara-saudaraku, tema pada hari ini kami sampaikan, dan semoga apa yang kami sampaikan ini menjadikan sebuah ilmu yang benar-benar bermanfaat. Caranya hati berbicara dengan Allah. Bagaimana caranya kita ini bisa berbicara dengan Allah? Bagaimana caranya hati kita ini bisa berbicara dengan Tuhan tanpa ada yang mengganggunya? Di dalam kehidupan ini ada suatu istilah berbicara dengan selain Tuhan. Dan ada juga yang berbicara dengan Tuhan saja, yaitu dengan Allah semata. Kalau berbicara tentang selain Allah, tentunya berbicaranya ini menggunakan mulut ini, dengan menggunakan lisan, jasad jasmaniah ini, yaitu berkomunikasi dengan manusia, antara manusia satu dengan manusia yang lainnya. Itu kalau berbicara kepada selain Allah, di mana berbicara itu menggunakan lisan atau jasad jasmaniah ini. Dan dalam pembicaranya itu akan mudah dan dipahami manakala yang diajak bicara dengan yang mengajak bicara ini sama-sama mengerti tentang isi dan maksudnya. Pemahaman tentang apa-apa yang telah dibicarakan, yaitu tentang hal apa-apa yang telah disampaikan itu masih dalam kondisi dengan urusan jasad jasmaniah ini. Tentu hal itu tidak akan bisa lepas daripada akal yang menerima dan dari semua apa yang dibicarakan tersebut. Jadi kalau hubungan antara manusia dengan manusia yang lain itu berbicaranya berarti menggunakan akal ini, menggunakan basariah ini, menggunakan jasad jasmaniah ini, karena berhubungan lisan dengan lisan antara manusia satu dengan manusia yang lainnya. Itu tidak akan terlepas daripada akal jasad jasmaniah ini.
Lalu bagaimana caranya hati kita ini berbicara dengan Allah? Bagaimana caranya? Tentu hal ini adalah ranahnya hati. Dan bicaranya itu pun menggunakan hati, yaitu rohani. Mengenai tentang bicara dengan Allah itu tentu tidak menggunakan akal, tapi harus memakai hati. Kecuali bicaranya ini terhadap sesama manusia, ya tentu menggunakan akal. Tetapi kalau kita ini bicara dengan Tuhan, berbicara dengan Allah, yang letaknya di hati, ya harus memakai hati. Yang namanya saja kita ini adalah belajar tentang bimbingan kerohanian, ya ranahnya hati. Jangan banyak menggunakan akal basariah ini. Terus bagaimana hati kita ini bisa berbicara dengan Allah? Hal ini pun tidak terlepas dari semua apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kitab suci, yaitu Al-Quran. Karena itu merupakan suatu proses untuk pembentukan hati, untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, di mana akan menimbulkan cinta kasih terhadap Tuhan. Cinta kasih kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya hati bisa berbicara dengan Allah ini seperti apa? Dan bagaimana caranya? Caranya yang pertama adalah Anda ini harus paham, harus benar-benar mengerti tentang kuncinya untuk masuk di dalam kerajaannya Allah, yaitu ke alam musahadahnya Allah. Anda harus membawa kuncinya, yaitu dzikir sirul asror. Di mana dzikir sirul asror ini sudah sering kami bahas, sudah sering kita sebut. Itulah yang bisa tembus untuk bisa masuk ke kerajaannya Allah, agar kita bisa bicara dengan Allah. Kita harus membawa kuncinya yang pertama itu. Lalu yang kedua, syaratnya untuk bisa berbicara dengan Allah itu seperti apa? Ya, hati panjenengan ini harus bisa melepaskan segala urusan-urusan yang berkaitan dengan perkara-perkara selain Allah. Di dalam hati ini ranahnya, panjenengan harus bisa melepaskan semua apa-apa yang berkaitan dengan perkara-perkara selain Allah. Itu harus dilakukan. Untuk bisa melepaskan dan melakukan keakuan makhluk tersebut, Anda haruslah sering untuk melakukan berzikir. Ya, berzikir tadi, berzikir sirul asror itu yang kami maksud. Lepaskanlah perkara-perkara selain Allah, keakuan makhluk, termasuk dirimu itu lepaskan. Dalam keadaan kondisi dan situasi apapun, panjenengan harus melakukan
zikir secara istiqomah. Jika hal ini dilakukan dengan benar, maka akan semakin timbulnya, akan semakin tumbuhnya makrifat di dalam hati kita ini terhadap Allah. Dan selain Allah itu tidak akan mungkin bisa masuk di dalam hatimu, karena dirimu itu sudah tahu siapa dirimu itu yang sesungguhnya. Dan sudah muncul nyatanya Allah di dalam dirimu. Lepaskanlah keakuan-keakuan selain Allah itu yang akan bisa selalu untuk berbicara dengan Allah. Dan nyatakanlah Allahnya di dalam hati panjenengan ini. Itu harus bisa lepaskan keakuan hamba, keakuan makhluk, termasuk perkara-perkara selain Allah itu lepaskan. Buanglah dan nyatakanlah di dalam diri panjenengan itu yang bisa berbicara, yang bisa berbuat, yang bisa segala-galanya itu adalah Allahnya dan bukan makhluknya. Baru disitulah yang kami maksud, yaitu hati berbicara dengan Allah. Dan jika hatimu selalu berbicara dengan Allah, hatimu, hati panjenengan ini tidak akan pernah yang namanya merasa gelisah dan akan selalu damai, tentram dan sentosa. Karena sudah nyatanya Allah di dalam diri panjenengan. Kesimpulannya adalah hati panjenengan ini, hati Anda ini harus selalu gunakan bicara dengan Allah, selalu bermunajat dan selalu berzikir pada Allah, maka hatimu menjadi tenang dan damai. Karena pada dasarnya yang mendatangkan masalah, yang mengakhiri masalah, yang berbuat, dan segala apapun itu sebetulnya tidak ada campur tangan daripada makhluk. Tetapi yang bisa hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini akan bisa dipahami bagi hamba-hamba atau bagi saudara-saudaraku yang sudah makrifat terhadap Allah. Ini akan mudah dipahami bagi ahli suhud, bukan terhadap ahli hijab. Kalau ahli hijab itu yang ya pasti tidak mengerti, karena ahli hijab itu Allahnya masih dianggap gaib alias masih dianggap samar. Dirinya hanya mengakui bahwa Allah itu ada. Belum bisa bertemu ahli hijab itu, kecuali mereka-mereka yang mau menyadari, mau bertobatan nasuha, mencari ilmunya, mempraktekannya dengan pelajaran hakikat makrifat seperti hal ini tentang bimbingan kerohanian mengesahkan Tuhan itu juga lah merupakan pelajaran hakikat. Berbicaralah selalu dengan Allah. Berbicaralah selalu dengan Tuhan. Selalu berzikirlah dirimu, selalu mengingat Tuhanlah dirimu, agar hatimu menjadi tenang dan damai.
Karena pada dasarnya manusia diciptakan di dunia ini sebetulnya Tuhan itu tidak butuh disembah. Tuhan itu hanya untuk mengingat, hanya untuk kita ini selalu mengingat terhadapnya. Itu saja sebetulnya tugas manusia itu. Karena memang disadari atau tidak disadari, hanya mengingat saja seolah-olah itu hal yang sepele, tapi kenyataannya di lapangan banyak manusia ini yang tidak mengingat Tuhan. Yang diingatnya hanyalah syahwatun dunia, yaitu perkara-perkara kesenangan duniawi ini. Pada tema di atas tadi, yaitu tentang caranya hati berbicara dengan Allah, itu adalah lepaskanlah keakuan hamba itu dan nyatakanlah Allahnya di dalam dirimu itu yang bisa segala-galanya dengan selalu berzikir terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Itulah saudara-saudaraku apa yang kami sampaikan, semoga menjadikan sebuah ilmu yang benar-benar bermanfaat, baik bermanfaat untuk kita sendiri ataupun untuk keluarga besar kita dan untuk kebaikan kita semuanya. Saya cukupkan sekian kajian pada hari ini. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.